Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera untuk teman-teman developer properti di Indonesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk pembuatan dokumen SPMB ya, Surat Perintah Mulai Bangun. Kita langsung saja login, teman-teman. Kita langsung saja ke alamat SPMB, kita ke SPMB, kemudian kita ke create ya. Kemudian kita pilih perumahannya yang ingin kita buatkan SPMB-nya. Jannati Hill Resident ya, perumahan Jannati Hill Resident. Kita filter. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada pendaftaran SPMB untuk KPR Inden, kemudian ada lagi pendaftaran SPMB untuk KPR Syariah. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas pembuatan SPMB Surat Perintah Mulai Bangun untuk KPR Inden ya. Kita tekan saja tombol daftarkan SPMB. Kita dibawa ke digital form untuk pendaftaran Surat Perintah Mulai Bangun atau SPMB. Nah, teman-teman, ini ada 3 tombol ya, tombol bantuan. Ini digunakan jika kita membutuhkan informasi valid dalam rangka mengisi kolom-kolom ada di bawah ini. Ini ada data BPJB, terus ada data AJB, and then kemudian kartu piutang kafling ya. Kita akan lihat nanti implementasinya dalam pengisian kolom-kolom di bawah ini. Masa pembangunan ini kebijakan perusahaan misalkan 90 hari ya. Dia minta hari teman-teman ya. Anda sebagai pembuat surat perintah mulai bangun yaitu pemegang akun keuangan ya, itu harus memiliki wawasan kesipilan ya, paling tidak tahu berapa lama masa bangun. Mungkin interaksi selama ini Anda dengan bagian produksi sehingga Anda menangkap atau mengetahui informasi masa bangun ya. Nah, kemudian Anda isi di sini, Anda tuangkan informasi penting tersebut ke sini ya. 3 bulan berarti 90 hari. Kemudian di sini ada terbayarkan, maksudnya adalah nilai uang muka yang sudah terbayarkan. Ini adalah uang mukanya, totalnya Rp39.900.000 ya. Nah, kita butuh informasi berapa sih yang sudah dibayarkan ya dari Rp39.900.000 ini. Untuk mengisinya kita perlu data ya. Anda bisa mengklik tombol bantuan ya di tombol kartu piutang kafling untuk mengetahui sudah berapa nilai nominal yang sudah dibayarkan DP-nya. Nah, ini kita dibawa ke kartu piutang kafling. Nah, di sini terlihat teman-teman kita disajikan informasi yang valid. Ini jumlah DP-nya seharusnya idealnya, tetapi kemudian sampai hari ini yang dibayarkan belum ada ya, baru booking fee Rp1.000.000. Ya, ingat booking fee bukan bagian dari DP. Berarti 0 ya, baru DP-nya Rp0 yang dibayarkan. Nah, ini berarti Anda tambahkan saja Rp0 ya. Kemudian tanggal lunas uang muka. Ya, Anda bisa isi tanggal lunas uang muka ini dengan informasi kalau ini seharusnya adalah tanggal lunas uang muka. Asumsinya kalau nilai uang muka ini sudah lunas semuanya ya. Tapi kalau belum lunas Anda bisa isi informasi tanggal lunas uang muka ini dengan cara mencek data PPJB-nya. Nah, ini PPJB-nya teman-teman, Anda bisa scroll ke bawah untuk melihat skema piutang dagangnya ya. Nah, ini Rp39.900.000 itu rencananya tadinya dibayarkan tanggal 30 Oktober 2020. Anda bisa gunakan ini sebagai tanggal lunas uang muka ya, 30 Oktober 2020. Jadi sudah lewat memang, sekarang sudah November, tapi ya oke, nggak masalah ya, yang penting Anda isi dengan data yang tersedia saja. Kemudian kolom tanggal persetujuan bank ya. Ya, Anda dapat mengisi kolom tanggal persetujuan bank ini dengan data yang ada pada SP2K atau SP3K ya. Ya, karena logikanya kalau kita menggunakan KPR Inden itu berarti kita sudah melakukan akad kredit ya. Buktinya kita sudah sampai di pendaftaran surat perintah mulai bangun ya. Kita contohkan saja, setelah Anda melihat SP2K atau SP3K itu akad terjadi pada bulan November tanggal 10 yang lalu ya. Kemudian nilai KBK 85 juta. 85 juta tentunya ini juga membutuhkan wawasan kesipilan ya. Walaupun Anda bukan seorang sipil, tetapi Anda mungkin sering berinteraksi dengan teman-teman di bagian lapangan sehingga Anda atau membutuhkan informasi tentang nilai konstruksi ya, nilai borongan yang disiapkan untuk setiap unit produksi gitu ya. Kemudian ada di sini kolom
batas akhir berita acara serah terima. Nah, Anda kemudian ini murni wewenang Anda, kira-kira kapan kemudian ini harus dibuatkan berita acara serah terimanya. Kalau kita mulai pembangunan itu tanggal 4 Desember 2020, kalau kita tarik ke depan selama 90 hari atau 3 bulan itu jatuh pada tanggal 4 Januari, 4 Februari, dan kemudian 4 Maret. Ini adalah pas 90 hari, tapi Anda harus memberikan spare waktu untuk berita acara serah terimanya. Anda mungkin memberikan spare waktu ya selama 2 minggu sejak tanggal 4 Maret 2021. Misalkan akan direncanakan berita acara serah terima selambat-lambatnya tanggal 18 atau 19 ya, 19 Maret 2021. Kemudian catatan SPMB Anda kosongkan saja. Setelah Anda mengisi semua kolom ini dengan lengkap, kita bisa lakukan penyimpanan ya dengan menekan tombol simpan. Nah, ini sudah muncul teman-teman ya, tombol approve, tombol sendback, batal, reset, dan detail ya. Tentunya seorang super admin atau manajer akan melakukan review terhadap permohonan pendaftaran surat perintah mulai bangun ya. Kita cek saja di detail untuk melakukan review terhadap permohonan persetujuan surat perintah mulai bangun. Pertama biasanya adalah tentang nilai kontrak bangunannya, kemudian batas akhir berita acara serah terima, dan kemudian tentunya juga adalah nilai uang muka yang sudah dibayarkan ya. Anggap saja ini tidak ada masalah, sudah oke. Kita back, selesai kita melakukan review, kemudian kita lakukan approval ya. A33 ya, ini sudah berubah tombolnya. Tombol approval tadi sudah menghilang dan digantikan dengan tombol cetak. Dan ini berarti selesailah proses approvalnya, dan pemegang akun keuangan yang membuat surat perintah mulai bangun bisa membuka akunnya untuk mencek tombol cetaknya. Kita anggap saja sekarang kita ada di akun keuangan, kemudian kita cetak saja untuk melihat hasil daripada surat perintah mulai bangun yang barusan saja disetujui oleh akun super admin gitu ya. Teman-teman, inilah draft daripada surat perintah mulai bangun. Ini jelas sekali ya, kepada yang terhormat bagian pembangunan. Jadi memang ditujukan kepada bagian pembangunan ya surat perintah mulai bangun ini, sehingga surat perintah mulai bangun ini bisa disebut sebagai legal standing untuk pembuatan kontrak bangunan coupling nantinya. Nah, ini berdasarkan dokumen PPJB ya, legal standingnya, kemudian nomor dokumennya, nama calon konsumennya Rian Laksamana. Nah, masa bangunnya 90 hari sehingga orang lapangan atau bagian pembangunan tahu ya, dia punya durasi bangun itu tidak boleh lebih dari 90 hari ya. Kemudian nilai kontraknya lagi ya, nilai kontrak borongan couplingnya adalah 85 juta, sehingga orang sipil lapangan itu tidak boleh membangun lebih daripada 85 juta. Nah, yang terakhir batas akhir daripada berita acara serah terima, yang mana selambat-lambatnya kita akan melakukan serah terima bangunan itu 19 Maret 2021, sehingga tidak ada alasan dari bagian produksi untuk membangun lebih dari 19 Maret 2021. Demikian teman-teman cara membuat dokumen surat perintah mulai bangun. Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan pembuatan dokumen operasional. Kali ini kita akan belajar cara membuat dokumen kontrak bangunan coupling ya. Kita langsung saja ke operasional, kemudian kita ke KBK ya, kemudian kita ke create ya. Nah, ini waiting list kontrak bangunan coupling yang siap untuk didaftarkan. Kita cari saja, barusan kita membuat surat perintah mulai bangun sebelumnya atas nama pemesannya adalah Rian Laksamana ya. Nah, ini sudah ketemu Rian Laksamana. Segera saja kita daftarkan kontrak bangunan couplingnya ya. Untuk coupling nomor A33. Ini kita dibawa ke digital form ya, form digital untuk pendaftaran kontrak bangunan coupling ya. Nah, di sini ada tombol bantuan teman-teman, ada tombol data SPMB. Tentunya ini berisi ya, karena sebelumnya barusan saja kita membuat data SPMB. Kemudian ada pula data AJB ya. Ini juga ada data AJB-nya, karena kalau pakai pola pembayaran KPR inden pasti AJB atau akad KPR sudah dilakukan sebelumnya ya. Kita cek saja ya. Nah, ini data SPMB-nya, surat perintah mulai bangun ya. Kemudian data AJB-nya atau data rekomendasi AJB tepatnya ya. Kemudian kita close saja. Nah, kemudian sekarang kita bersiap untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong ya. Nah, ini nama subkonnya ya, kita isi saja Rudi Jatmiko. Kemudian harga borongannya Anda bisa kosongkan saja, karena di bawah sudah ada nilai KBK-nya 85 juta.
kita ya. Kemudian masa pelaksanaannya ya, Anda perlu informasi valid untuk mengisi masa pelaksanaannya. Oleh sebab itu Anda bisa menggunakan data SPMB ya untuk melihat masa pelaksanaannya. Kita klik data SPMB, tentunya KBK ini yang Anda buat ini dasarnya adalah surat perintah mulai bangun ya, sebagai legal standing Anda dalam pembuatan kontrak bangunan kafling. Kita cari saja tenor waktu pembangunannya. Nah, ini 90 hari teman-teman ya. Kemudian kita klik 90 hari. And then kemudian mulai pelaksanaan ya. Ini Anda bisa cek lagi di data SPMB lagi untuk melihat kapan Anda bisa memulai pelaksanaan pembangunannya. Anda akan butuh data ini. Batas akhir dari berita acara serah terima itu diberi kerangka oleh keuangan yang membuat SPMB ini adalah selambat-lambatnya tanggal 19 Maret 2021 itu kita akan melakukan berita acara serah terima. Nah, ini bisa jadi kerangka waktu Anda pegang dulu. Kemudian mulai pelaksanaan berarti kalau Maret tanggal 19 ya, itu berita acara serah terima, kita putar ke belakang, kita tarik ke belakang 90 hari. Berarti 19 Februari bulan pertama, kedua, dan ketiga ya, 19 Desember ya, 2020. Tapi kita tidak mungkin memulai pembangunan tanggal 19 Desember 2020 karena kalau 3 bulan ke depan itu jatuhnya pas di tanggal 19 Maret 2021 yang mana itu akan terjadi berita acara serah terima. Jadi secara logik ya, kita akan mulai pastinya adalah ya, kita beri kelonggaran waktu ya, kita akan mulai pembangunan di tanggal 4. Kemudian batas akhir pelaksanaan kalau tanggal 4 berarti 1, 2, 3 ya, tanggal 5 kita selesaikan pembangunannya. Rencananya tepat 90 hari ya. Kemudian nama pihak pertama ya, sipil kita ya, Hermanto. Kemudian pihak kedua berarti Rudi Jatmiko. Nomor KTP Sleman. Akan baik sekali jikalau Anda bisa mengisi lebih detail ya. Nomor telepon ini, kemudian nomor telepon ini ya, jabatan ini adalah site manager, jabatan untuk Rudi Jatmiko adalah kontraktor yang kita tunjuk ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol lanjutkan. Baik, kita dibawa ke digital form ya untuk rencana pembayarannya ya, pembayaran terminnya. Ini adalah pagu anggarannya. Kemudian kita isi saja, kita membutuhkan 4 kolom misalkan ya. Jadi ini Anda kita isi sesuai dengan kesepakatan kita dengan Pak Rudi Jatmiko ya. Contohnya begini teman-teman ya, termin 1, termin 2, kemudian termin 3, kemudian terakhir kita tutup dengan pemeliharaan. Progres bangunan persen kita akan bayarkan dulu 10% kepada Rudi Jatmiko. Itu berarti nilainya ekuivalen dengan 8,5 juta dari 85 juta. Ya, kemudian untuk target progres 50% kita akan bayarkan lagi 40% ya, itu ekuivalensinya sama dengan 34 juta. Kemudian 100% ya, kita akan bayarkan lagi misalkan 45%, itu ekuivalen dengan 38.250.000. Kemudian terakhir adalah retensi atau pemeliharaan, kita bayarkan 5% ya, itu ekuivalen dengan nilainya 4.250.000. Nah, ini sudah betul teman-teman ya. Ini sudah 0 sesuai dengan instruksinya, pastikan form import di sini sudah bernilai 0 katanya gitu ya. Kemudian tinggal kita setting lagi tanggal rencana pembayarannya. Rencana pembangunannya mulai pelaksanaan itu tanggal 4 Desember 2020. Tentunya kita akan bayarkan DP 8,5 juta ini paling tidak selambat-lambatnya adalah tanggal 3 atau tanggal 1 ya, 1 Desember 2020 atau tanggal 2 lah, tanggal 2 Desember 2020. Kemudian yang kedua, termin kedua kita rencanakan 25 ya, kita akan bayarkan lagi ya, atau tanggal 22 kita akan bayarkan lagi. Untuk termin terakhir 38.250.000 kita akan bayarkan 10 Maret 2021. Nah, kemudian masa pemeliharaan kita rencanakan pembayarannya untuk 4.250.000 itu 5 Mei 2021. Oke teman-teman, sudah selesai kita melakukan setting ya terhadap skema utang kita kepada pihak kontraktor. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol submit. Nah, ini kita disuguhkan dengan tombol approve ya. Tombol approve tentunya seorang super admin atau manajer yang baik akan melakukan review dulu terhadap permohonan persetujuan kontrak bangunan kafling yang datang dari pemegang akun sipil ya, atau site manager. Nah, ini detail kontrak bangunan kafling kita lakukan review. Biasanya yang akan direview oleh super admin atau
akun manajer adalah tentang terminasinya ya. Biasanya review itu adalah melihat dengan cara membandingkan antara data SPMB yang ada ya. Klik saja data SPMB, surat perintah mulai bangunnya ya, untuk membandingkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentunya masa bangunnya adalah 90 hari. Anda sesuaikan saja ya untuk masa bangunnya apakah sudah 90 hari ya. Kita hitung saja dari sini. Sejak di sini ya, ini bisa menggambarkan tentang masa bangunnya. Kemudian kita bisa juga mereview batas akhir ya, batas akhir dari berita acara serah terima. Di sini kita lihat berita acara serah terima direncanakan tanggal 19 Maret 2021. Nah, berarti di sini untuk termin ketiga logikanya pasti tidak boleh lebih dari 19 Maret 2021. Nah, mungkin itu yang bisa kita review ya. Kita back saja teman-teman. Kita segera saja untuk melakukan approval ya. Kita tekan saja tombol approve. Ya, ini sudah menghilang tombol approve ya, dan berganti dengan tombol cetak ya. Nah, ini kalau Anda pemegang akun sipil ya, yang membuat atau memohon persetujuan kontrak bangunan kafling, tentunya senang ya dengan munculnya tombol cetak ini. Berarti permohonan pendaftaran kontrak bangunan kafling Anda sudah disetujui oleh pimpinan Anda. Ya, kita cetak saja. Nah, ini dokumen kontrak bangunan kafling yang berhasil kita buat tadi ya. Demikian teman-teman cara membuat kontrak bangunan kafling. Semoga bermanfaat.